disimpan di rumah mereka atau karena banyak sekali kebutuhan. Tentunya ini menimbulkan kerumunan begitu ya. Bagaimana dengan protokol kesehatan dan juga antriannya di sana seperti apa nih, Yurika? Iya, dari pantauan kami memang saat ini banyak sekali warga yang berdiri di tepi jalan dan mereka tetap menggunakan masker. Hanya beberapa petugas dari Satpol PP saja yang terlihat melakukan pengaturan agar mereka tidak berkerumun dan mereka ada juga yang berada tepat di depan depot pengisian ini karena mereka sudah datang sejak subuh tadi, Karolin, dan antriannya juga dari pantauan saya sudah mencapai nomor 50 dan sebagian lagi masih menunggu di belakang karena agar tidak terjadi penumpukan atau kerumunan, Karolin. Oke, nanti ini dibukanya sampai jam berapa ini depotnya? Iya, tadi dari beberapa warga menyatakan bahwa depot ini dibuka hingga sore nanti, dan apabila masih terlihat antrian yang cukup panjang dari masyarakat kemungkinan bisa sampai malam, Karolin. Oke, baik. Terima kasih Yurika untuk informasinya. Nanti kita update lagi. Itu dia pendengar informasi terkait antrian warga yang melakukan isi ulang tabung oksigen. You're listening to the best radio station in town.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 MHz Radio Suara Pacitan. Selamat pagi Mitra Setia, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga baik, pastinya semoga sehat ya. Senang sekali rasanya di pagi hari ini Dea Maharani bisa berjumpa dengan Mitra Setia dalam acara Spirit Pagi edisi Senin 5 Juli 2021. Bersama Dea Maharani pastinya selama 1 jam ke depan dari mulai pukul 9.00 sampai pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Pacitan dengan tema yang sangat menarik sekali Mitra Setia di pagi hari ini, yaitu program perlindungan sosial mendukung PPKM darurat. Tema ini sangat hangat diperbincangkan Mitra Setia dan menjadi trending tagar di Twitter dengan tagar kawal PPKM darurat serta trending tagar di detik.com dengan tagar PPKM darurat. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang tema kita di pagi hari ini, mari kita sapa dulu narasumber kita, ada Ibu Ana Sariasih, Kepala KPPN Pacitan. Selamat pagi Bu Ana. Halo, selamat pagi Bu Ana. Keluar ya. Baru. Assalamualaikum Mbak Dea. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita semua sehat ya Mbak Dea. Alhamdulillah sekali Bu Ana. Bu Ana, ngomong-ngomong sekarang Bu Ana sedang di kantor atau ada di rumah nih bekerjanya? Di kantor. Di kantor langsung ya? Kantor. Oke, semangat sekali ya Bu Ana. Termasuk yang tidak boleh dari rumah Mbak Dea. Saya memegang user, yang user itu harus dari komputer kantor ya. Jadi saya termasuk orang yang tidak bisa WF home. Oke, semangat selalu ya Bu Ana ya. Iya. Dan baik, terima kasih atas gabungannya Bu Ana Sariasih di pagi hari ini. Juga diingatkan untuk Mitra Setia yang masih stay tune di Radio Suara Pacitan, Anda bisa melihat live streaming kami di Facebook dan YouTube Suara Pacitan, serta Anda juga bisa berpartisipasi dan juga mengajukan pertanyaan di line WhatsApp 081 335 335 444 dan juga line teleponnya di 883427. Mitra Setia, jika kita menilik situasi COVID-19 di Jawa Timur berdasar data nasional pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 4 Juli 2021, di Kota Pacitan sendiri terdapat penambahan kasus baru sebanyak kurang lebih 27 orang terkonfirmasi COVID-19, sembuh 17 orang dan meninggal 1 orang, sehingga menambah daftar kasus baru virus COVID-19 di tanah air. Dan karena itu, lonjakan kasus COVID-19 yang terus meningkat di tanah air akibat karena adanya varian baru virus corona membuat pemerintah akhirnya memutuskan menerapkan PPKM darurat. Namun sebenarnya nih Bu Ana ya, apa itu PPKM darurat dan apa bedanya dengan PPKM mikro yang pada bulan Februari lalu sudah diterapkan? Silahkan Bu Ana dijawab. Iya. Ya, jadi PPKM darurat itu seperti disampaikan Mbak Dia tadi, memang karena penularan yang sangat cepat sekarang ya, maka diberlakukan pembatasan kesehatan masyarakat darurat ya saat ini. Nah, kalau PPKM sebelumnya kan ada PPKM mikro ya, bahkan hampir kalau di kantor kami itu hampir sama gitu ya. Aturannya bahwa kalau yang mikro kemarin, posisi mikro kemarin kami 25%, dan bila Halo. Nah, mohon maaf. Iya, halo. Nah, untuk Mbak, ini pada dasarnya intinya itu adalah harus rumah. Tidak ada pergerakan keluar sehingga sangat dibatasi ya, bahkan di kalau untuk pemerintah daerah pun ada surat instruksi Menteri Dalam Negeri ya, dan itu juga sama dengan apa yang disampaikan Pak Presiden waktu itu, bahwa perkantoran itu saat ini non esensial 100% gitu kan, karena intinya tadi memang orang itu harus di rumah,
dikecualikan untuk yang sahal, seperti bank dan sebagainya itu boleh buka. Kemudian untuk pemerintah juga 100% WFH kecuali yang dia itu merupakan esensial. Contohnya itu layanan tidak bisa ditunda, rumah sakit. Kemudian KPPN juga termasuk tidak bisa ditunda ya, karena walaupun kami tidak kelancaran untuk mendukung PPKM ini, keuangannya tentu saja sangat dibutuhkan kan. Itu sudah banyak ya, di mana pemerintah ini 2 minggu depan bagaimana sanggup memberikan kebutuhan tegat. Nah, jadi termasuk di kantor kami itu adalah bagian yang merupakan esensial, sehingga seperti saya tidak di rumah. Itu aja sih. Kalau yang mikro kemarin itu basisnya di desa-desa, gitu ya Mbak. Darurat, tapi mereka itu juga harus menjaga kegiatan tersebut untuk di tingkat masing-masing di lingkungannya gitu. Iya. Namun sebelum lebih lanjut ya Bu Ana, karena kita itu sering sekali mendengar yang namanya PPKM Mikro, sebenarnya isi poin-poin penting PPKM darurat yang berlaku di Jawa dan Bali dari mulai tanggal 3 kemarin sampai 20 Juli mendatang itu seperti apa sih isi poin-poin pentingnya ini Bu Ana? Ya, poin-poin pentingnya ya bahwa untuk daerah-daerah yang di dalam penilaian pemerintah itu di level 3 maupun level 4. Level 4 itu yang lebih parah ya Mbak ya. Kalau di peta mungkin kelihatan merah, kalau yang 3 itu orange, kebetulan kita termasuk ketiga. Dan di Jawa Timur waktu penilaian kemarin yang tidak masuk itu hanya Lamongan dan Sumeneb. Jadi semuanya masuk di berat ini. Poin-poinnya yaitu yang pertama adalah bahwa perkantoran, sektor non-esensial itu harus 100% work from home. Kemudian supermarket, pasar swalayan, kelontong itu maksimal 50% dan maksimal jam 20 malam. Kemudian fasilitas umum, taman, kemudian tempat wisata, area publik dan lainnya harus ditutup. Kemudian sektor sekolah itu juga daring, tempat ibadah juga ditutup, kemudian mal, pusat perbelanjaan juga ditutup, kecuali yang ada misalnya restorannya, maka restorannya saja yang buka. Itu pun harus saat ini harus tidak boleh dimakan di tempat, tapi harus dibungkus dan dipesan antar. Kemudian terkait resepsi pernikahan ini maksimal 30 orang, kemudian tidak ada hidangan di tempat. Boleh ada hidangan tapi dibawa pulang. Kemudian untuk angkutan umum itu juga ada aturan tersendiri, termasuk persyaratan untuk tesnya dan juga maksimal 70%. Kemudian juga persyaratan perjalanan dinas ya, perjalanan gitu ya. Nah itu harus sudah punya kartu vaksin minimal dosis pertama. Kemudian untuk pesawat itu harus PCR 2 hari sebelumnya, dan untuk bus maupun kereta api itu harus antigen 1 hari sebelumnya. Kegiatan sektor kritikal saat ini ya, konstruksi itu boleh 100%, termasuk apotek, kemudian pelayanan kesehatan, listrik, air, industri makanan, dan bencana itu boleh 100%. Jadi kalau misalnya dilihat sekarang kok masih ada pembangunan yang jalan gitu ya, nah itu memang dibolehkan, dan karena di sana juga padat karyanya gitu Mbak Dea. Kemudian sektor esensial, keuangan, bank itu 50%, dan kegiatan olahraga masyarakat juga itu harus ditutup gitu. Termasuk yang terakhir itu untuk esensial pemerintahan itu hanya dibolehkan maksimal 25%, dan itu 25%, dan memang kalau tempat saya misalnya itu nggak bisa 25% Mbak Dea, karena kami 14 orang ditambah ya sekitar 16 orang ya, 16 orang dengan pamnya. Ini kalau 25%
5% itu kan 4, tapi kami pemegang user sendiri itu ada 6. Jadi kami tidak kami diputuskan 9 orang untuk KPPN baik A1 maupun A2. Itu Mbak Dia. Oke, jadinya harus terpaksa WFO ya karena memegang user tadi. Iya. Baik Bu Ana. Tapi kalau karena adanya PPKM darurat ini, seperti apa sistem kerjanya di KPPN Pacitan? Lebih rincinya lagi, dan apakah ada prosedur kerja tersendiri bagi KPPN Pacitan dalam rangka penerapan PPKM darurat? Ada memang prosedur kerja tersendiri di KPPN Pacitan. Yang jelas adalah bahwa dengan minimalnya orang tersebut, maka diharapkan akuntabilitas kita itu juga terjaga dan juga kebutuhan layanan terjaga. Artinya kecepatan itu tidak boleh turun hanya karena kondisi orang yang sangat sedikit ini. Prinsipnya seperti itu. Tapi menjaga akuntabilitas tadi bahwa harus ada cek and rechecknya juga harus tetap jalan. Bahkan kami ini saat ini ya ini dipantau terus terkait continuous keberlangsungan layanan, keberlangsungan pemberian layanan itu kami juga terus dipantau dari kantor pusat, dan diharapkan memang di saat ini ya kita itu mendukung dengan misalnya pencairan lebih cepat gitu. Jadi walaupun sepertinya itu kondisi sekarang semua di rumah, tapi posisi di rumah itu bukan posisi liburan ya bagi teman-teman maupun bagi pengelola-pengelola keuangan di Satker maupun di daerah, di pemerintah daerah. Mereka harus tetap bekerja, mereka bisa menyampaikan permintaan untuk membayarnya dan kegiatan bisa terus berjalan gitu Mbak. Alhamdulillahnya di kami itu sudah difasilitasi ya dengan melalui ISPM. Jadi tidak perlu Satker datang ke kami, tapi cukup dari rumahnya bisa disampaikan ke kami dan kami bisa langsung. Oke, jadi cukup dari rumah, dan WFH itu work from home, bukan libur ya Bu Ana ya? Iya, bukan liburan. Harus ditegaskan kembali, bukan libur. Orang ya kemarin juga ada yang menyampaikan bahwa work from home itu seakan-akan libur gitu. Seakan liburan itu. Makanya di kami juga Mbak, mungkin saya sampaikan ya, kalau di kami itu bahkan untuk work from home ini kami itu ada pertemuan, harus melakukan pertemuan melalui Zoom itu 3 kali sehari Mbak. 3 kali sehari. Jam 7:30 pagi. 3 kali sehari, jam 7:30 pagi, kemudian 13 siang, dan juga paling cepat jam 5 sore. Nah itu adalah membicarakan target-target yang akan dilakukan saat ini. Misalnya tadi pagi itu target apa saja yang akan dilakukan oleh teman-teman itu dibicarakan dengan, kemudian kita akan kumpul lagi, kita akan bicarakan pencapaian targetnya, ada kehambatannya dan sebagainya. Itu untuk memastikan bahwa tidak lintas, dan pada saat melakukan Zoom itu kita harus menggunakan pakaian seperti halnya yang kerja di kantor, menggunakan pakaian yang sama, pakaian harian yang sama dengan yang di kantor. Seperti itu Mbak Dia. Iya, jadinya kalau mungkin masih banyak yang dulunya itu WFH-nya itu merasa kalau libur gitu. Jadi kalau mau dikomunikasikan ataupun juga dicari, HP-nya off gitu ya. Sekarang harus on selalu karena tadi ada pertemuan ya 3 kali sehari ya Bu Ana ya. Oke, baik Bu Ana, terima kasih atas penjelasannya. Tidak harus punya. Iya. Harus gitu ya, harus on selalu. Dan dia ingatkan juga untuk mitra setia yang stay tune di Radio Suara Pacitan, Anda bisa melihat live streaming kami di Facebook dan YouTube Suara Pacitan, serta Anda juga bisa mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp 081 335 335 444 dan line teleponnya di 883 427. Sangat menarik sekali mitra setia tema kita di pagi hari ini karena masih hangat-hangatnya, yaitu tentang program perlindungan sosial
sosial mendukung PPKM darurat. Kita akan kembali berbincang dengan Bu Ana Saryasih, Kepala KPPN Pacitan, tapi setelah beberapa pesan berikut ini. Anda harus tahu. Bagaimana jika ada masyarakat yang menolak divaksin dengan alasan vaksin membuat bodoh, hanya bisnis semata, atau vaksin hanya konspirasi? Badan POM telah memastikan keamanan vaksin Sinovac dengan mengeluarkan izin penggunaan darurat EUA dan mengumumkan hasil efikasinya sebesar 65,3%. Angka ini lebih tinggi dari ketentuan WHO untuk syarat minimal efikasi vaksin COVID-19, yaitu sebesar 50%. Artinya, dari 100 orang disuntik, minimal 50 orang kebal. Disampaikan Satgas Penanganan COVID-19, Dinas Kominfo, dan Suara Pacitan FM. Ingin membersihkan rumah dari virus COVID-19, namun sulit mendapatkan cairan disinfektan di pasaran? Jangan bingung dulu. Cairan disinfektan ternyata dapat dibuat dari bahan sederhana yang ada di rumah loh. Campurkan 2 sendok makan pemutih pakaian dengan 1 liter air, atau 2 sendok makan pembersih lantai dengan 1 liter air. Aduk hingga merata. Semprotkan ke permukaan peralatan yang sering disentuh, seperti keran, gagang pintu, saklar, remote TV, pegangan tangga, gagang telepon, gagang pintu mobil, dan kursi. Lakukan disinfeksi di rumah secara aman dengan menggunakan sarung tangan dan masker. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. Selama pandemi virus COVID-19, WHO dan pemerintah giat mengingatkan agar masyarakat rajin cuci tangan. Meski kelihatannya sepele, mencuci tangan ternyata harus dilakukan dengan benar. Begini caranya. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Gunakan sabun, lalu gosok kedua telapak tangan. Kedua, gosok punggung dan sela-sela jari luar tangan kiri maupun kanan. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Keempat, kunci jari-jari sisi dalam kedua tangan. Kelima, gosok ibu jari dalam genggaman. Keenam, rapatkan ujung jari dan gosokkan pada telapak tangan. Ketujuh, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian. Setelah selesai, tutup keran dengan siku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. You're listening to the best radio station in town. Suara Pacitan. 90,4 MHz Radio Suara Pacitan. Mitra setia, imbas dari diberlakukannya PPKM darurat ini salah satunya adalah pada sektor ekonomi, yang mana beberapa poin pentingnya dari isi Inmendagri adalah penutupan tempat wisata serta fasilitas umum dari taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya, di mana tempat tersebut biasanya digunakan masyarakat untuk berjualan. Nah, untuk Bu Ana sendiri ya, dia ingin bertanya nih, karena di PPKM Mikro kemarin juga ada bansos ya, apakah juga di PPKM darurat yang berlaku di Jawa dan Bali ini adakah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat? Silakan dijawab, Ana. Iya, jadi bantuan Mbak Dia, jadi bantuan sosial ya, sebenarnya bantuan sosial yang kemarin disediakan di APBN itu sebenarnya banyak yang sudah mencapai 1 tahun ya, seperti bantuan tunai dari dana desa itu kan tiap keluarga memperoleh 300.000 per bulan. Nah itu Mbak Dea, itu sebenarnya sudah di aturan awal itu sudah disampaikan bahwa itu diperuntukkan untuk setahun dan dicairkan per bulan. Hanya dengan kondisi PPKM sekarang ini, karena garis kemiskinan Pacitan ini juga di bawah 300, maka sebenarnya dengan pemberian BLT 300 tadi adalah sudah mendukung di PPKM darurat ini, gitu ya, untuk yang
yang di desa-desa gitu ya. Artinya ketika mereka duduk di rumah, dan karena tadi saya sampaikan bahwa garis kemiskinan itu sekitar 298 kalau nggak salah ya, maka untuk makan itu sudah tercukupi dengan BLT ini ya. Di APBN 2021 ini sebenarnya perlindungan sosial sangat besar Mbak Dea. Ada saat ini ya, di dalam sampai dengan kondisi saat ini 157,41 triliun untuk bantuan sosial. Di antaranya adalah untuk program Keluarga Harapan PKH ini 28,71 triliun, kemudian untuk sembako 45, sekian, kemudian bansos tunai 12 triliun, prakerja 20, kemudian diskon listrik 5,64, BLT dana desa sendiri ada 4,10, dan juga subsidi internet 4,9 dan lainnya 26,58. Memang Menteri Menq kemarin juga menyampaikan karena dengan adanya PPKM darurat ini ada kebutuhan dana yang sangat besar, maka akan dilakukan terhadap APBN gitu ya, yeah. Tapi sebenarnya terkait untuk pelaksanaan kita yang di Pacitan ini, terutama yang di desa-desa ini sudah tercover dengan BLT dana desa untuk masyarakatnya gitu ya. Lainnya dengan di rumah sakit pasti akan meningkat. Nah ini akan pastinya nanti akan ada revisi untuk mendukung program PPKM darurat ini. Iya, berarti termasuk dalam program perlindungan sosial ya Bu Ana ya. Sebenarnya ada berapa program nih Bu Ana? Dan berapa besar anggarannya? Sebenarnya perlindungan sosial itu adalah anggaran yang diperlukan, yang diberikan, walaupun tadi kegiatannya ada macam-macam ya Mbak ya. Ada 8 anggaran yang dialokasikan untuk memberikan perlindungan jaring pengaman sosial. Artinya adalah untuk mereka itu karena sudah tidak mampu, mereka itu bisa tidak jatuh lagi ke kemiskinan yang lebih dalam gitu. Harapannya seperti ini. Bahkan dengan 300 per bulan itu sebenarnya sudah mencapai batas angka kemiskinan ya. Artinya kalau dia itu belanja tiap hari tiap bulannya dengan BLT tersebut, maka dia sudah di atas garis kemiskinan. Ya, masih di atas sedikit garis kemiskinan. Supaya mereka itu yang kaum lemah ya, yang tidak mampu ini, supaya mereka bisa dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya tuh Mbak Dia. Iya, karena banyak sekali dari program bansos ya, dari ada BLT UMKM serta dari dana desa juga. Sebenarnya berapa bansos yang diterima dan siapa saja yang bisa mendapatkan bansos tersebut, Bu Ana? Ya, jadi kalau bansos itu kalau untuk BLT dana desa ya yang disalurkan langsung oleh KPPN itu adalah per keluarga penerima itu 300.000 selama 12 bulan mulai dari Januari sampai dengan Desember. Maksudnya memang dicairkan tiap bulan Mbak. Tapi memang angka catatan kami untuk penyaluran ini ya masih sedikit. Bagus bukan sedikit lah Mbak. Ini karena baru BLT bulan ketiga yang disalurkan. BLT bulan kedua pun ada desa yang belum menyalurkan. Ada desa Bandar, Petung Sinara, kemudian Watu Batok. Demikian juga bulan ketiga ini belum, masih ada 4 desa yang belum menyalurkan, yaitu Petung Merang, kemudian Bandar, Watu Batok, dan Gunung. Nah, ini padahal seharusnya karena kita itu sudah masukin bulan Juli, ini kan seharusnya sudah disalurkan di bulan ke-7. Jadi kami sih menghimbau untuk aparat desa, untuk juga aparat dari Pemda, untuk walaupun work from home, sekali lagi karena itu mendukung
program PPKM darurat ini, maka ayo kita segera cairkan dana desa yang bulan keempat dan seterusnya. Untuk yang kekurangan apalagi ini harus segera untuk menyalurkan. Tidak ada alasan bahwa karena kita harus work from home atau karena mungkin kantor kelihatan tutup, jadi tidak tertunda untuk penyalurannya. Mungkin itu Mbak Dea. Nah, yang lain ada misalnya PKH dan sebagainya. Ini memang disalurkan oleh KPPN Jakarta ya Mbak ya. Nah, ini alokasinya juga sudah sangat besar sebenarnya. Misalnya bantuan sosial tunai itu ya, kemudian ada perangkat ini bahkan juga sudah sampai sekarang ini sampai dengan 18 Juli itu sudah 101% capaiannya Mbak. Kemudian untuk BST, kemudian untuk diskon listrik di saat ini juga sudah mencapai 96,40% untuk dikipanya. Kemudian perlindungan sosial bantuan langsung tunai ya. Ini juga untuk desa ini juga 300 per penerimanya. Kemudian untuk perlindungan sosial kuota internet ini juga sudah cukup besar ya. Untuk PPKM ini bahkan untuk ketika tadi misalnya sekolah harus tutup, harus daring, toh sebenarnya pemerintah juga sudah menyediakan program bantuan internet, sehingga seharusnya sudah tidak sudah mendukunglah untuk belajar di rumah tersebut gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Ana. Yang lain juga, baik. Ya Mbak, jadi gitu ya. Siswa juga dapat, guru dapat, mahasiswa dapat, dosen juga dapat, itu untuk menunjang pembelajaran mereka. Pembelajaran secara daring. Jadi meskipun work from home ataupun juga sekolah daring, pemerintah tetap memberikan bantuan berupa BLT dan juga untuk siswa itu mendapatkan tunjangan internet gratis ya. Jadi meskipun pandemi ini berkepanjangan tapi masih ada bantuan dari pemerintah. Terima kasih Bu Ana atas penjelasannya. Kita beranjak sebentar ke line WhatsApp-nya. Sudah ada yang bertanya dari Yono di Telengria. PPKM ini sangat berpengaruh bagi pelaku usaha, apalagi kami yang ada di tempat-tempat pariwisata. Selama PPKM harus ditutup hingga tanggal 20. Lalu bagaimana pemerintah menyikapi hal ini, sedangkan kami bekerja sehari-hari berjualan di tempat wisata? Terima kasih. Dari Pak Yono di Telengria. Silahkan dijawab Bu Ana. Mbak Dea. Jadi memang ya karena tadi ya untuk penularan tadi ya mau tidak mau untuk pedagang ya memang harus di rumah gitu ya. Nah, jadi kemarin kan untuk BLT misalnya itu kemarin kan sudah dilakukan identifikasi ya, sudah dilakukan penetapan ya. Nah, sebenarnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat maupun pemerintah desa itu seandainya karena ini cukup lama ya, 3-20 hari kerja mereka tidak bekerja. Nah, yang mereka bekerja ini dalam yang kan sehari-hari gitu ya, tidak ada simpanan dan sebagainya, ini bisa diberikan juga diperluas bantuan langsung tunainya tadi Mbak Dia. Jadi sebenarnya di peraturan langsung tunai desa misalnya itu juga memungkinkan untuk ada jumlah bisa tambah bisa kurang seperti itu. Jadi tidak kaku gitu ya, tidak kaku bahwa kemarin identifikasinya segini, maka walaupun ada darurat ya hanya segini, tapi tidak. Tapi ini bisa dengan perkembangan kedaruratan ini bisa juga lebih gitu, disesuaikan dengan penerimanya. Kalau untuk yang PAN sendiri kan sebenarnya pemulihan usaha sendiri sebenarnya juga banyak ya.
anggaran-anggaran yang untuk membantu para UMKM gitu ya. Tapi untuk dalam rangka 3-20 ini itu yang bisa ambil Pak Dia. Baik. Terima kasih atas jawabannya Bu Ana. Semoga saja bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yono yang ada di Teleng Ria. Dan dia juga ucapkan terima kasih untuk Pak Yono yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Tapi untuk Mitra Setia, tidak terasa sekali sekarang sudah pukul 9:46. Dan mungkin masih banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan kepada Mitra Setia, kepada Bu Ana Saryasih, Kepala UPN Pacitan dan narasumber kita pada pagi hari ini. Namun karena waktunya tidak mencukupi, mungkin Bu Ana bisa memberikan statement terakhirnya. Silakan Bu Ana. Jadi seiring dengan berjalannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan PPKM darurat yang diterapkan untuk merespon perkembangan kasus harian COVID-19, Menteri Keuangan telah menegaskan bahwa APBN sebagai instrumen kebijakan yang responsif dan fleksibel selalu siap memberikan dukungan. Peran APBN ini sangat dibutuhkan untuk menguatkan sektor kesehatan dan berbagai program lain. Kebijakan dalam pertengahan tahun 2021 ini disesuaikan agar manfaatnya bisa makin dirasakan oleh masyarakat. Kemudian kebijakan tersebut antara lain kesehatan, kemudian pencairan PKH, bantuan sosial, tunai, kemudian juga ada BLT desa, juga penambahan bantuan bagi pelaku usaha, juga penambahan kartu prakerja. Nah, semua kebijakan ini adalah dalam rangka implementasi program PEN secara nasional yang anggarannya itu secara total adalah 699,43 triliun, Mbak Dia. Nah, untuk perlindungan sosial ini terbukti memang efektif untuk menurunkan, menahan ya program perlindungan sosial tadi, efektif menahan konsumsi rumah tangga serta menahan tingkat kemiskinan, karena tadi diberikan sedikit di atas garis kemiskinan gitu ya Mbak ya. Jadi kalau tiap bulan dia mengkonsumsi itu biasanya sudah keluar dari kemiskinan tersebut. Kemudian pemerintah juga merespon perkembangan terkini termasuk PPKM darurat dengan kesiapan dalam menahan potensi tekanan terhadap sektor ekonomi yang dapat timbul. Penguatan program penanganan COVID-19, perlindungan sosial dan dukungan UMKM terus diberlakukan. Untuk info mungkin termasuk ini ya, yang punya hutang ini juga sekarang lagi dikaji Mbak untuk diberikan ditambah waktunya gitu ya. Tapi PMK-nya belum ada ya. Tadi saya sampaikan termasuk saat ini akan dilakukan revisi-revisi. Tapi yang belum revisi pun kondisinya sudah 699,43 triliun tadi. Kemudian JDJPP berperan dalam mendukung PEN dalam penyaluran dan pencairan dana, termasuk di dalamnya di sana adalah KPPN yang membantu untuk penyaluran. Kalau Pak KPPN Pacitan ini adalah penyaluran bantuan tunai, bantuan langsung tunai desa itu. Jadi sekali lagi untuk mohon agar bantuan langsung tunai desa ini bisa segera dicairkan sesuai dengan waktu yang seharusnya itu Pak. Baik, terima kasih atas statement terakhirnya dari Bu Ana Saryasih. Selanjutnya juga diucapkan terima kasih untuk Bu Ana karena sudah memberikan informasi ya seputar PPKM darurat. Semoga saja bisa menambah informasi kata di pagi hari ini yang mungkin masih belum tahu apa itu PPKM darurat, poin-poin pentingnya, serta apakah ada bansos yang ternyata tadi ada ya melalui program perlindungan sosial. Dan dia juga ucapkan terima kasih untuk Mitra Setia
yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi baik melalui line SMS maupun juga line WhatsApp dan juga line teleponnya. Untuk Mitra Setia, kita akan berjumpa kembali di 2 minggu lagi di Spirit Pagi pastinya, dari mulai pukul 9.00 sampai pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya sekarang Dea Maharani pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda harus tahu. Kapan jadwal pemberian vaksin Sinovac? Januari hingga April